Emangnya body language atau facial expression itu penting banget ya dalam berkomunikasi? Kan yang penting kita ngobrol aja, orang yang ngerti apa yang kita sampaikan kan? Beneran nih, facial expression, body language itu nggak penting dalam berkomunikasi. Kita cari tahu yuk. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di YouTube channel Alia Pravita. Hey, kali ini aku mau bahas soal yang namanya body language atau facial expressions. Sebegitu pentingnya kah facial expression atau body language ini dalam berkomunikasi, terutama dalam public speaking? Sering banget kan kalau misalnya kita ketemu sama orang, atau lagi ngobrol sama orang, tapi orang yang diajak bicara ini kok nggak ada facial expression-nya, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada serius-seriusnya, itu kalau ngomong mukanya datar banget. Itu bisa saja terjadi, itu yang kita bilang namanya body language-nya atau facial expression-nya memang kurang. Mungkin sesekali dua kali kita anggap itu biasa, tetapi kalau misalnya itu kita bawa ke ranah formal, misalnya dalam saat kita presentasi, atau misalnya kita sedang menyampaikan sesuatu yang penting, nggak punya facial expression atau body language itu sebenarnya cukup merugikan loh. Orang yang diajak berkomunikasi atau diajak ngobrol bisa aja nggak percaya dengan apa yang disampaikannya karena kayaknya kurang meyakinkan. Nah itu dia, facial expression atau ekspresi muka dan juga body language di sini sebenarnya fungsinya adalah untuk lebih meyakinkan pesan yang kita sampaikan ke orang lain. Ada satu teori komunikasi nih dari Profesor Albert Mehrabian, salah satu profesor psikologi dari UCLA atau University California of Los Angeles, di mana dalam bukunya Silent Message di tahun 1971, beliau ini sudah memformulasikan bagaimana sebuah komunikasi itu akan benar-benar sempurna itu terdiri dari unsur-unsur apa aja nih. Ada yang namanya Mehrabian Rules. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi ada 3 faktor yang paling menarik atau yang dilihat orang yang menentukan bahwa komunikasi kita itu bagus atau tidak. Yang pertama, 7% adalah spoken words atau kata-kata yang kita sampaikan. Yang kedua, 38% adalah voice atau tone. Nada suara kita, besar kecilnya suara. Tetapi yang paling penting dan yang paling besar persentasenya 55% adalah body language atau facial expression. Model komunikasi ini dibuat oleh Profesor Albert Mehrabian ini melewati berbagai penelitian dan juga survei, jadi ini terbukti secara ilmiah. Jadi sebegitu pentingnya yang namanya body language dan juga facial expressions, bener banget. Pernah nggak sih dalam posisi kita pernah ditawarin sesuatu oleh teman atau oleh orang, tapi ternyata kitanya malah ragu-ragu, kita nggak percaya kalau dia tuh beneran nggak sih? Pernah kan? Itu karena body language-nya, facial expression-nya itu tidak meyakinkan kita. Begitu juga misalnya nih sama pasangan. Dia bilang, aku sayang kamu, tapi mukanya datar. Aku sayang kamu. Kira-kira dia bakal percaya nggak sih? Ya jelas enggak kan? Tapi kalau misalnya pasangan kita mengatakan, aku sayang banget sama kamu, dengan ekspresi yang begitu menyenangkan, pasti hati kita juga senang dan kita percaya kan? Body language atau facial expression ini juga penting buat kalian para pemimpin masa depan. Karena bagaimana kita mau menyampaikan visi misi, kita mau membuat orang terpengaruh dan mengikuti apa yang kita inginkan, kalau kita tidak bisa menampilkan body language dan juga facial expression yang benar-benar bisa meyakinkan mereka. Atau misalnya contohnya seperti ini, ada penyanyi A dan juga ada penyanyi B. Penyanyi A ini suaranya biasa saja, tetapi ketika dia membawakan sebuah lagu sedih, itu benar-benar kelihatan sedihnya. Nyawa lagunya tuh benar-benar hidup. Dan penyanyi B ini suaranya luar biasa bagus. Tetapi ketika dia membawakan lagu sedih, ekspresinya datar biasa saja. Mana yang paling enak dilihat? Mana yang paling kita nonton sampai selesai? Tentu saja yang penyanyi A. Karena walaupun suaranya pas-pasan, tetapi bagaimana teatrikalnya dia, facial expressionnya dia, body language-nya dia yang menceritakan perasaan patah hati sedemikian rupa membuat kita semakin tertarik untuk menontonnya sampai selesai. Itu salah satu contoh bagaimana namanya facial expressions, bagaimana body language kita itu sangat mempengaruhi orang yang diajak berkomunikasi atau yang memperhatikan kita. Nah, sudah tahu kan betapa pentingnya facial expression dan juga body language? Terus bagaimana dong caranya supaya kita bisa melatih ekspresi kita? Caranya gampang banget. Kita bisa latihan dengan sering-sering bercermin untuk tahu sebenarnya ekspresi kita itu sampai seperti apa, sejauh mana. Kalau misalnya kita tertawa, apakah ini terlalu berlebihan atau tidak? Atau kalau misalnya kita marah, matanya melotot seperti apa, kita kenali ekspresi kita dan kita menerimanya. Yang kedua, kita juga bisa latihan sendiri dengan merekam diri kita, jadi kita tahu pas saat kita lagi ngobrol itu sebenarnya ekspresi kita bentuknya seperti apa, apakah cukup memalukan atau ternyata sebenarnya fine-fine aja. Yang ketiga, kita bisa diskusi dengan teman atau orang tersayang untuk sharing, cari tahu gimana kalau misalnya aku berekspresi seperti ini, kamu suka atau tidak. Jadi ada sedikit masukan, juga saran, juga mungkin kritik untuk membantu ekspresi kita jauh lebih baik lagi.
Nah, itu dia penjelasan dari aku mengenai Mehrabian Rules atau teori komunikasi dari Profesor Albert Mehrabian yang menentukan bagaimana komunikasi itu menarik dari 3 hal. Yang pertama, 7% itu spoken words atau kata-kata yang kita sampaikan. Yang kedua, 38% yaitu voice atau tone, suara atau nada suara kita. Dan yang terakhir yang paling banyak menentukan orang itu tertarik dengan kita atau tidak dalam komunikasi adalah body language atau expression sebesar 55%. Semoga tips kali ini bermanfaat ya, dan nantikan tips-tips komunikasi selanjutnya di YouTube channel Alia Pravita. Dah!